Halo, jumpa lagi di channel saya, Geowater Channel. Kita di sharing inspiratif, sharing pengalaman, mencari dari sebuah perjalanan hidup, dari sebuah perjalanan pekerjaan dan lain sebagainya. Kali ini pagi hari ini saya kedatangan teman saya lama. Saya bahkan belum briefing apapun, kayak saya sengaja membuat ini mengalir gitu. Ini sahabat saya, teman lama juga, 22 tahun saya belum pernah ketemu ini. Karena Reoni ini sahabat saya ini nggak ketemu ini Reoni, nggak datang ini. Jadi hanya via chatting aja, hanya via WA juga jarang juga kalau nggak di grup. Nah, oke, selamat datang sahabat saya namanya Tiwi Sintarasti. Dulu kita nggak pernah sekelas ya? Oh, nggak pernah. Ya, Nggak pernah sekelas. nggak pernah sekelas. Kayaknya kita juga jarang tegur sapa ya. Cuman kita saling tahu lah satu sama lain gitu. Iya, malah sekarang aku kenalnya. Oke, Ya, silakan kalau, Tiwi. kalau kamu kan ya, kamu dulu sibuk belajar gitu kan. Kalau aku sibuk pacaran dulu. Karena saya nggak laku, makanya terpaksa sama buku itu kayaknya. Oke, Ciwi bisa cerita nggak dulu kuliah di mana, kemudian merintis karir sebagai area head ya. Ini seorang banker ya, saya lihat banker sejati lah, gitu. Banker sejati profesional, bekerja di bidang keuangan gitu ya. Ya ini dulu gimana pilihan kuliahnya, kemudian sampai melangkah sampai ke ini gimana perjalanan hidupnya? Bisa ceritain nggak? Silakan. Um, Oke, boleh. Thanks, Mamat. Halo Hmm. semua teman-temannya Mamat seluruh Indonesia atau mungkin bahkan sudah banyak di negara yang lain ya. Saya teman Mamat saat masih SMA gitu. Hmm. Nama saya Tiwi Sintarasti, bisa dipanggil Tiwi. Saat ini sih profesi saya sebagai banker, seperti yang sudah disampaikan Mamat. Posisi saya sebagai area head. Jadi area head itu Mamat, saya membawai kepala cabang gitu. Hmm. Jadi saya punya 22 kepala cabang di bawah saya, kemudian Hmm. saya punya 24 unit mikro gitu ya. Jadi Oh, unit mikro. ada unit yang gede, ada unit yang mikro kayak gitu. Hmm. Ya, kerjaan saya sih keliling-keliling juga memastikan teman-teman secara operasional apakah sudah menjalankan bisnisnya dengan bagus, kemudian kontrolnya apakah juga bagus. Selain itu Hmm. juga saya menjalin hubungan baik dengan stakeholders kayak gitu. Ya, Hmm. asik sih sebenarnya jadi bankers. Hmm. Cuman memang dulu saya kuliah itu Hmm. ngambil jurusan di Fisipol sama di ekonomi di Loh, UGM. dua-duanya? Kemudian setelah itu ya dua-duanya, tapi karena ketahuan double waktu itu kan kita masih pakai yang model subsidi ya, nggak Hmm. boleh. Jadi salah satu Hmm. harus keluar. Kemudian Hmm. ekonominya saya keluar, saya lanjut ambil MM di UGM juga gitu. Hmm. Hmm. Nah, kemudian nyemplunglah saya di Bank Mandiri ini gitu. Gitu Mas Oke, ceritanya tadi sebenarnya. saya ada titik titik coming-lo yang cukup menurut saya. Jadi ada dua kuliah ini rada rada kaget nih secara kan konten saya ini teman-teman yang rada ngulik juga ya. Kalau dulu Visipol sama ekonomi, ya kan? Kemudian harus pilih salah satu. Pilih mana akhirnya? Pilih mana akhirnya? Ekonomi dong pasti ya. Karena waktu itu yang Visipol yang sudah jalan dulu dan Oh, aku tinggal skripsi aja. hmm, Yang ekonomi kan jalan belakangan, jadi hmm. saya selesaikan yang Visipolnya. Yang Oke. ekonomi saya cut, kemudian saya lanjutnya MMUGM itu. Oh, Sebenarnya oke. ilmunya sih lebih masuk yang ekonomi ya. Hmm. Kalau yang Visipol saya cuman dapat ilmu, saya nggak gitu pinter berpolitik, hanya saja dari Visipol ini saya jadi dapat ilmu bagaimana sih caranya saat kita ketemu sama orang gitu ya, kita harus Hmm. melakukan negosiasi, kemudian kita juga harus meluluhkan hati orang gitu tuh, Hmm. ilmu yang secara tanda kutip saya dapatnya dari Visipol itu Ah, sebenarnya gitu. ini juga menarik. Mhm. Jadi menurut saya kita kadang-kadang kan suka merasa salah jurusan gitu. Sebenarnya jalanin dulu sampai beres lah gitu ya. Ternyata juga ketemu Mhm. di titik karir itu malah yang visipol sekarang yang justru mendukung gitu. Dan jujur saya Ya, nggak nyangka
nggak nyangka seorang TV masuk Visipol, gimana ceritanya itu? Sebenarnya sih nggak ada cerita ya. Kalau Hmm. untuk teman-teman ngerasa salah jurusan atau Hmm. dia ngerasa pernah fail dulu saat Hmm. di titik SMA-nya dia nakal misalkan Hmm. gitu ya, atau di Hmm. saat kuliahnya dia juga IP-nya nggak bagus, menurut saya itu nggak terlalu penting gitu. Hmm. Bahwa dalam dunia kerja itu totally different lah apa yang Hmm. sudah kita kerjakan sekarang dengan apa yang kita dapatkan. Yang lebih penting itu adalah mindset dan juga mentalnya kita aja Ya, sebenarnya. Tapi apa yang kita oke. pelajari itu benar-benar hal-hal yang baru gitu. Hmm. Apalagi kalau di Bank Mandiri itu kan semuanya kita sudah kita itu sudah ada jalurnya sendiri, kemudian Hmm. sudah ada kelas-kelasnya sendiri, semua benar-benar didapat dari Bank Mandiri ini Hmm. gitu. Jadi nggak usah lah ngerasa kita fail dengan masa lalu kita yang dulu Hmm. salah ngambil jurusan, kemudian seumur hidup kita akan fail juga kayak Hmm. gitu. Eh, Ya, ini urut lah. saya note pertama ini satu breakthrough yang menarik ini. Oke, terus kemudian tadi masuk ke MM tentu setelah sekolah, setelah kerja kan, atau sejalan dengan Oh kerja? iya, Hmm. saya masuk MM-nya itu saat saya udah kerja. Jadi saya ambil yang extension yang kelas weekend Karyawan. kayak gitu. Dimana di situ isinya kebanyakan memang orang-orang yang udah kerja, ada yang dari PLN, kemudian Pertamina, Hmm. dari sesama bank juga banyak banget gitu. Hmm. Pengusaha juga ada. Jadi Hmm. teman-temannya rata-rata memang yang udah kerja ya. Disitulah juga semakin kebentuk lah mindset kita mengenai kehidupan ini, Hmm. Jadi kehidupan yang sebenarnya ya, gitu ya. saya mencatat memang kalau teman-teman yang MM itu kebanyakan memang sudah eksis di dunia pekerjaan ya, bagusnya ya, memang ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, makanya ketika gabung di MM juga kan relasi makin luas karena tadi Tiwi cerita ketika MM, ketemu sama banyak banyak dari PLN dari macam-macam gitu ya. Betul Iya, nggak itu? Oke. betul-betul. Hmm. Iya, betul-betul. Ketemu sama banyak orang ya, punya banyak Nah. teman, punya banyak relasi gitu ya. Hanya saja memang waktu itu saya masih baru aja kerja. Hmm. Kebanyakan kalau mereka yang sudah jadi teman saya itu rata-rata dia sudah nikah nih, udah cukup profesional, udah Hmm. cukup mature, kemudian sudah cukup mapan juga gitu ya. Yang Hmm. punya usaha juga karyawannya udah cukup banyak kayak gitu. Hmm. Disitulah saya mulai banyak view baru dari orang-orang yang jauh lebih mature gitu kan, Hmm. Hmm. secara umur maupun secara pekerjaan Ya. gitu. Jadi sekolah nggak Mm-mm. sekedar cari ilmu ternyata, jadi ada sisi lain yang kemudian kita bisa nyerap ternyata kalau sekolah S2 gitu kan, karena relasinya kan beda sama Iya, itu. iya, iya benar. Oke. Karena sebenarnya kalau sekolah tuh menurut saya ya nggak usah kejar nilai, tapi esensi dari apa yang kita pelajari itu apa sih sebenarnya gitu. Hmm. Saya sih nggak pernah juga lulus dengan IP yang selalu kumlot gitu ya. Kalau memang syarat kelulusan dan yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu misalkan IP 3,20, ya saya ambil 3,20 udah, yang penting cepat selesai kayak gitu. Saya sih bukan tipe orang yang gila ilmu secara teori, tapi saya lebih suka sebagai praktisi gitu. Oke. Um, Kalau karir gimana tuh? boleh. Kalau untuk karir sih so far oke. Ini kita harus lanjut dulu atau gimana nih? Saya ada kerjaan masuk ke ruangan nih, harus cut sebentar, nanti kita lanjut bisa? Susah nanti ngeditnya, langsung dulu suruh pending dulu, nggak apa-apa. Oke, Kasih tahu. oke, tunggu ya, Pak ya. Oke, Suruh tunggu. yuk, lanjut ya Oke. tentang karir ya. Gimana dulu rintisan sampai Area Hati ini kan butuh step-stepnya kan nggak mudah gitu. Ceritain dong Tiwi, jadi stepnya gimana sampai Area Hati. Oke, ya. Inspirasi teman-teman yang ya. Waktu saya lalu tuh saya sebenarnya sudah mencoba di bank sebelah gitu kan, bank swasta yang dia dengan aset terbesar juga gitu. Saat saya tes itu tinggal 3 orang yang diambil 1 orang aja, saya termasuk yang tidak diambil. Kemudian dari situ saya nanya ke HRD-nya gitu ya, apa sih yang terjadi dengan saya sehingga mereka tidak mau
ambil kualifikasi apa yang mereka nggak suka dari diri saya gitu. Mereka sampaikan saya itu terlalu lemah, jadi saya manja. Kalau saya sudah ketemu satu pintu, pintu itu nggak bisa kebuka, saya mungkin akan glosor nangis di bawah. Dia nggak mau yang tipe seperti itu. Itu terlihat dari psikotes saya. Dari situ akhirnya saya mulai berubah. Waduh, kalau kayak gini caranya repot juga. Aku mau jadi wira swasta juga nggak akan bisa jalan. Kalau aku mau jadi pegawai juga siapa yang mau ambil aku gitu kan? Ya akhirnya aku ambil pekerjaan. Aku ngelamar di Bank Mandiri ini gitu ya. Posisi waktu itu sebagai teller, Mas. Jadi saya benar-benar memulai dari bawah gitu. Waktu itu tanggal 15 Agustus 2003. Saya ada titik menarik tadi yang bilang bahwa pernah fail wawancara dan kemudian mencari tahu failnya, kekurangannya apa dan kemudian diperbaiki. Ini jarang nih orangnya. Ini jarang banget nih. Oke, lanjut. Saya tulis sih soalnya nih. Oke, kemudian saat saya wawancara waktu itu, pertama kali mau masuk di Bank Mandiri, saya diwawancarai sama Kak Kanwil di Semarang gitu kan. Setelah wawancara, beliau kasih kesempatan nanya, oke, kamu ada yang mau ditanyakan nggak? Gitu. Satu pertanyaan untuk saya, boleh Pak, saya mau nanya. Saya tanya, 5 tahun ke depan saya mau jadi apa di sini? Gitu. Jadi dia terangkan, oke, 5 tahun ke depan kalau kamu bagus, kamu sudah jadi asisten manajer gitu kan, jadi seorang officer namanya. Dia terangkan gitu, nanti kalau jadi asisten manajer bagus, kemudian kamu bisa jadi kepala cabang, memulai dari cabang yang paling kecil. Cabang paling kecil itu kita ada cabang kelas 4, 3, 2, 1, kemudian jadi area head seperti yang saya sekarang ini. Jadi oke, saya cuma ingat ada karir path yang bagus di Bank Mandiri ini. Ada jaminan yang bagus untuk masa depan saya. Nah, disitulah saya mulai merubah diri gitu ya. Hidup ada apinya, kemudian ada target-target yang saya coba capai, ada beberapa perbaikan ya saya coba ikutin kayak gitu. Walaupun pernah juga di tahun pertama itu saya jenuh banget. Saya rasanya pengen wirausaha aja gitu ya. Jenuh banget yang dikerjain gini-gini aja. Oh ya, karena di depan lah ya, di depan itu beda lah. Di front office challenge secara otak beda lah gitu sama di officer kan tentunya kan ya. Mungkin bukan itu juga ya, cuman waktu itu kan masih usia 22 gitu kan, masih sangat labil, kadang pingin ini, kadang pingin itu, pingin ini, pingin itu, kayak gitu ya. Pada prinsipnya, akhirnya kan sekarang apapun yang dikerjakan, mau kita jadi karyawan, ataupun mau kita jadi pebisnis, nggak masalah, yang penting yang masuk ke kantong lumayan kan happy juga, intinya kan kayak gitu ya. Akhirnya kayak gitu juga, gitu. Jadi aku berusaha menikmati dengan apa yang sudah diberikan. Jadi tadi dari cabang 4 ke berapa? Cabang 4, 3, 2, 1 sampai area ini butuh berapa tahun itu? Selalu 9 tahun. 9 tahun. Jadi praktis hampir 2 tahunan? Berapa udah kerja berapa tahun? Ya, jadi aku rata-rata kalau di sebuah unit, kalau mimpin unit itu 7 bulan, 1 tahun, itu aku sudah pindah tempat lagi. Di Bank Mandiri memang kalau kita mau berkarir ya seperti itu juga. Salah satunya challenge-nya memang kita harus berani pegang unit-unit baru sesuai yang diamanahkan sama manajemen. Kemudian dari unit yang baru itu juga pastinya harus bagus. Hasilnya kita akan dapat kesempatan yang lain lagi gitu. Tapi kalau misalkan bagus, kita akan di-challenge di unit yang sama kelasnya, memulai lagi dari bawah, dicoba gitu. Tapi kalau memang nggak bagus ya Mandiri bisa juga nggak ngasih kita posisi gitu kan. Ya, saya pikir udah perusahaan mapan gitu kan KPI-nya kan jelas ya, prinsipnya ya. Iya. Jadi prinsip di situ apa? Di situ yang penting ya jalanin, tekunin gitu ya. Terkejar KPI gitu kan ya. Sebenarnya bukan perkara KPI saja ya. Kalau di Bank Mandiri itu bagus Mandiri nih yang bikin saya itu betah ada di sini itu culture-nya. Culture-nya itu membuat kita tidak hanya mikirin KPI diri sendiri, tidak hanya mikirin KPI untuk Bank Mandiri, bahwa kita juga punya spirit untuk memakmurkan negeri kita. Salah satunya seperti yang sekarang lagi dijalanin kan kita lagi ada wabah nih, ada COVID-19 gitu kan. Di situ kita juga harus mikirin nih bahwa nasabah-nasabah kita banyak banget yang mengalami kesulitan secara finansial karena usahanya nggak jalan atau perusahaan tempat dia bekerja juga nggak jalan gitu kan.
Yang dilakukan Bank Mandiri adalah harus segera membantu merestru, menunda pembayaran gitu kan, menjadwalkan ulang agar mereka nama baiknya tidak tercemar secara perbankan gitu kan, agar mereka punya waktu bernafas untuk membayar setahun ke depan. Nah, di satu sisi Mandiri juga menyelamatkan asetnya Bank Mandiri juga agar tidak jatuh ke NPL. Nah, kayak gitu. Jadi Mandiri selalu ada terbersit hal-hal yang itu message-nya adalah untuk Indonesia, untuk kebersamaan. Itu yang itu sebenarnya di situ. Saya note nih. Jadi untuk sebuah struktural itu kan pasti 4, 3, 2, 1 dan terus meningkat gitu. Tapi tidak hanya melulu masalah KPI, tapi sebenarnya ada spirit yang Tiwi rasakan sampai merasa memiliki Bank Mandiri itu keberpihakannya jelas. Jadi ya semakin menumbuhkan semangat gitu kan, spirit baru gitu. Iya, menumbuhkan nasionalisme kita juga gitu kan. Karena di Bank Mandiri kita tuh kan punya budaya kerja gitu ya. Nah, budaya kerja itu membuat kita jadi trust satu sama yang lain. Tapi kita tetap harus verified kayak gitu ya, trust but verified lah ya, simpelnya gitu. Kemudian integritinya kita juga, kita no special payment. Kalau habis mencairkan kredit kita nggak ada tuh disogok-sogok duit terus kita mau ambil gitu tuh, itu nanti akan mempengaruhi objektivitas kita. Kita harus profesional juga gitu, bahwa sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya di sini bekerja, profesionalismenya harus ada nih saat di pekerjaan, di kantor harus seperti apa, misalkan gitu kan. Banyak lah, kita ada beberapa culture-nya kita yang itu sangat membudaya di setiap individu, dan kita juga di sini itu berusaha untuk selalu mendevelop tim kita juga. Kita tidak terbiasa, timku nggak bagus, udah aku buang, aku taruh kemana, enggak. Yang ada kita kerjain bareng, diskusi bareng, kita harus bisa create new leader lain gitu. Asik lah. Oke. Jadi ini beruntung lah ya teman-teman yang di BUMN, karena ada tidak melulu masalah KPI ini yang saya agak mantap nih menurut saya. Jadi semua itu ya jalan dengan seprofesional mungkin lah, nanti KPI juga akan ngikut gitu kan. Terus kalau yang sekarang ini, Arihati ini gimana? Tantangan yang sekarang ini kan beda dong. Kalau sekarang kan lebih bigger, lebih luas, dan ada spasialnya juga, mungkin ada pengaruh spasialnya. Kalau sebagai area head, terutama sekarang di era yang lagi wabah seperti ini, memang challenge-nya tuh luar biasa gitu. Yang pertama yang harus saya jagain adalah bagaimana saya bisa menjaga kualitas dari perusahaan saya ini secara kredit ya, kualitasnya harus tetap bagus, secara likuiditas juga saya harus jaga biar jangan sampai kekurangan likuiditas, karyawan juga saya harus jaga agar mereka tetap sehat, jangan sampai tertular karena mereka juga beresiko kan ketemu banyak nasabah. Di satu sisi nasabah-nasabah kita yang paling penting itu juga harus kita jagain, seperti yang tadi saya sampaikan kayak gitu ya. Kalau untuk tantangan kami secara internal adalah bagaimana bisnis ini harus tetap jalan di era yang serba tidak menentunya banget kayak gitu. Memang sebenarnya berat sih, tapi sebenarnya enggak semua segmen itu turun, Mat. Bahwa di sini ada segmen-segmen tertentu yang justru tumbuh. Nah, kita harus jeli untuk memilah mana yang apa itu boleh tahu nggak contohnya? Contohnya ya, kalau segmen yang turun, contohnya ada udah jelas Horeca, hotel, restoran, kafe itu dia turun, transportasi turun. Kan? Betul. Kalau segmen yang tumbuh jelas segmen yang berhubungan dengan medicine kan, salah satunya rumah sakit itu lagi tumbuh banget gitu. Kemudian apotek itu juga lagi tumbuh banget. Kemudian food and beverage itu juga mereka tumbuh banget loh, karena sekarang orang berusaha food and beverage, jadi misalkan kayak toko kelontong, ya gitu. Itu tumbuh itu sebenarnya. Jadi nggak semua segmen turun lah, gitu kan. Jadi harus ngelihat spasial maupun grafiknya juga harus dilihat ya. Tidak asal kita. Oke. Iya, kita nggak boleh semua langsung kita generalisasikan, oh ini semuanya lagi turun, oh ini semua orang lagi susah gitu. Nggak semuanya orang susah. Oke.
ini menarik nih. Kalau secara spasial gimana? Spasial tuh lokasi kan ada 40 itu, ada daerah-daerah kan beda-beda tuh karakternya itu. Secara spasial gimana? Ada daerah yang rumit misalkan Um, kota sama desa Oke. gitu. Atau apa Jadi ya kalau wilayah? kita daerah gitu. Hmm. Kalau secara daerah aku nggak bisa cerita banyak untuk area yang lain gitu ya. Aku nggak detail ngamatin. Cuma kalau kita mau detail ngamatin area yang ada di bawah saya gitu kan, ini bukan masalah mana yang ada di kota, mana yang ada di desa. Karena kalau Magelang sendiri kan hampir semuanya juga hitungannya nggak kota-kota amat gitu kan ya. Jadi yang di bawah saya kan ada Temanggung, Magelang, Wonosobo, kemudian Kebumen, Kutoarjo gitu ya salah satunya gitu kan. Ini adalah daerah-daerah yang struggle gitu. Oh, waduh. Struggle untuk bisa tumbuh gitu. Oke. Maksudnya gimana struggle ini? Saya bilang berat. Oke. Struggle itu oke. Sebenarnya kalau mau dibilang berat kan ekstrim, nggak boleh kita ngomong berat. Tapi ini struggle dalam artian kalau kita masih mau benar-benar effort banget, tetap ada peluang. Hanya saja itu sangat selektif. Ya, gitu. challenge-nya lebih besar lah ya. Oke, menarik itu. Iya, iya. Karena memang secara karakter orang-orangnya juga ada beberapa daerah. Jadi kalau kita orang bank itu kita atau orang yang bergerak di bidang finansial itu memiliki daerah-daerah tertentu di mana daerah itu misalkan kita sebut red zone. Di situ kita nggak bisa terlalu ekspansif untuk kasih kredit. Kita bisa banyak ekspansif untuk ngambil dana murahnya, misalkan kayak gitu tabungan, deposito, giro, nah kayak gitulah. Gitu. Jadi nggak semua daerah akan kita bisa masukin dengan maksimal. Oke. Gitu. Jadi spasial ada lah ya pengaruh ke itu. Kan kalau setelah jadi area head ini kan jadi tahu, oh ternyata daerah sini begini gitu tumbuhnya di mana. Dan kita harus atur strategi kan. Dari daerah ini seperti apa itu kondisinya. Jadi kita harus atur strateginya gimana biar bisnis tetap jalan. Tapi kita juga harus save nih. Karena ini kan duit negara. Kita nggak boleh sembarangan lempar kredit kan. Semuanya harus dipertanggungjawabkan gitu. Semuanya harus terukur ya dan punya analisis gitu yang saya melihat. Betul. Terakhir nih, boleh kasih message nggak? Ini kalau subscriber saya ini kebanyakan milenial lah. Jadi saya udah lihat. Ada pesan nggak? Pesan terakhir nih buat message mereka. Oke, untuk teman-teman milenial ya, karena saya di sini timnya juga banyak banget teman-teman milenial gitu ya. Saya sebenarnya sangat appreciate sama anak-anak milenial yang sering kali think out of the box ya. Mereka punya banyak ide gitu. Jangan takut untuk merealisasikan idenya. Sebenarnya sekarang profesi yang bagus itu bukan harus jadi pegawai, tapi tidak juga harus sebagai wira swasta. Jadi apapun kamu, yang penting ditekuni, ya insya Allah hasilnya akan bagus gitu. Bahwa bisnis yang bagus atau profesi apapun yang bagus adalah yang dijalani gitu. Kalau dia once dia give up, ya selesai. Gitu aja sih. Jadi yang penting konsisten aja, jalanin terus gitu. Mungkin itu aja sih. Simple aja. Oke. Jadi apapun pilihannya, apapun generasinya sih kalau menurut saya, mau milenial maupun generasi X, Y, Z, tekun itu tetap suatu yang fundamental. Gitu. Iya. Betul ya. Walaupun kita berinteraksi dengan milenial kalau dia secerdas apapun idenya, kalau dia nggak tekun ya selesai juga. Gitu. Iya betul kan memang kayak gitu kan Mat ya. Banyak orang pintar itu banyak gitu. Tapi dalam kehidupan kenapa dia fail ya? Banyak orang yang biasa aja tapi dalam kehidupannya kok dia jauh lebih baik gitu. Bisa jadi dia jauh lebih tekun itu tadi. Bisa jadi dia tidak mudah give up itu tadi gitu kan. Bisa jadi dia orangnya kreatif, selalu ada hal-hal baru, inovatif juga. Oke, jadi saya resumekan ya, Tim ya, thank you. Yang pertama, ini menurut saya pelajaran menarik ini bagaimana sempat semua orang hidup kan punya fase-fase yang mungkin agak tricky, agak goyang, tapi akhirnya harus dijalani, diselesaikan. Jadi seorang banker pun, profesional banker bisa dari Visipol gitu. Ternyata manfaatnya di Visipol ini justru ketika berkarir gitu, bagaimana berinteraksi dengan orang. Ini teman-teman harus paham gitu. Tidak harus
selinier mungkin, tapi bagaimana kadang-kadang tuh yang dipelajari di depan, di duluan tuh dapatnya belakangan gitu, kayak yang pilih belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak keren menurut saya bagaimana mengambil pilihan MM ya. Jadi kan orang yang sekolah ini pasti achievement-nya juga kan beda. Nah, yang salah satu yang didapatkan dalam ketika ngambil S2 itu, apalagi MM itu interaksi dengan bisa dikatakan stakeholder yang beda gitu, merubah pola view yang beda. Nah, ini teman-teman juga kadang-kadang orang itu males yang langkah sekolah S2 buat apa, tapi sebenarnya sekolahnya mungkin biasa aja, tapi justru interaksi dengan orang lain itu bisa menambah value yang lain. Kemudian yang terakhir tentang jenjang karir ya, jadi tidak melulu masalah KPI, tapi ada spirit lain yang harus menambah kita tetap semakin bersemangat gitu. Kalau tadi Tiwi menganggap bahwa oh ini bagian dari kontribusi saya kepada negara saya. Spirit pemangkutan negeri. Ya, ini bagian dari saya kontribusi sama negara itu menambah spirit lain dari sekedar KPI gitu. KPI yes, tapi perlu spirit lain sehingga kita lebih enjoy menikmati hidup ini karena saya kan berbakti sama negara ini gitu. Kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir masalah tekun. Apapun generasinya, mau milenial, mau kolonial, tekun itu suatu kunci. Seberapa cerdas kamu, seberapa ide out the box-nya kamu, tapi kalau nggak tekun tetap tidak akan bisa mencapai itu. Oke, Tiwi, thank you banget sudah mengganggu waktu kerjanya. Tadi saya usir-usir, tadi sampaikan sorry gitu ya. Tadi teman lama gitu, bilang teman lama untuk masuk ke YouTube gitu. Oke, thank you ya, sukses dalam karir ya Tiwi ya. Moga-moga nanti kalau di grup komen gantian nanti. Oke. Jangan saya terus, malu saya. Oke, good luck ya. Good luck. Yuk. Oke, thank you ya. Nah. Ya, dah. Assalamualaikum.